Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Hari ini saya ingin memperlihatkan cara saya ingin mengembangkan pembuahan pada tiap cabang yang ada pada tanaman anggur kita. Karena prinsip saya, semakin banyak cabang, maka akan semakin banyak pula buah yang akan dihasilkan. Nantinya setiap tunas air yang ada saya pelihara dan akan saya buahkan. Dan untuk pembuahannya hanya saya gunakan 2 mata tunas saja agar supaya lebih maksimal, karena ini pembuahannya akan saya perlakukan semua pada cabang-cabang tunas air yang ada pada cabang tersier. Seperti video ini maupun video-video kemarin, saya melakukan pembuahan yaitu dengan 1 tersier menghasilkan buah tanpa henti, tetapi ada tunas air yang saya buang. Dan untuk selanjutnya tunas air tidak saya buang dan saya pelihara agar supaya saya menghasilkan buah lebih banyak lagi. Bagi saya untuk membuahkan pada tunas tersier itu sudah biasa, tetapi kalau kita membuahkan cabang-cabang yang ada di tunas tersier secara serempak dan menghasilkan buah banyak, itu baru hasil yang sangat memuaskan, karena hasilnya lebih 10 kali lipat daripada pembuahan di cabang tersier saja. Maka dari itu, sebagai petani kita harus pandai-pandai mempelajari dan sabar untuk mempelajarinya agar supaya nantinya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Tidak cukup berpatokan pada 1 teori, tetapi kita mencoba untuk teori yang lain lagi agar supaya penghasilan kita untuk menjadi petani pembuahan anggur itu tidak mentok pada cara itu saja. Nah, ini contohnya tanaman anggur yang ingin saya buahkan dengan cara setiap cabang tunas air yang ada pada tersier akan saya pelihara dan akan saya buahkan agar supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau kita mengandalkan cabang tersier saja, maka kita hanya mendapatkan 2-3 dompol saja. Tapi kalau kita gunakan tunas-tunas air yang ada pada tersier, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum pemangkasan tunas air biasa saya buangin yang ada pada cabang-cabang tersebut, yaitu saya sisakan 1 atau 2 daun agar supaya tunas bat tidak terburu-buru pecah. Dan sulur saya buang biasa seperti teori yang pertama, tetap sama tetapi pembuahannya yang berbeda. Di sini saya lakukan pada tunas-tunas air yang ada pada cabang tersier, sehingga nantinya akan menghasilkan buah lebih banyak lagi. Secara teori berarti tunas tersier akan berubah fungsi menjadi sekunder. Sebenarnya masalah primer, sekunder, tersier itu hanya istilah untuk penyampaian saja, tapi bagi saya yang penting bagaimana caranya kita membuahkan tanaman anggur dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, ini tanaman 4 bulan. Setelah saya sambung, hasilnya perkembangannya sangat bagus seperti ini. Karena ini tempatnya terbatas, jadi saya gunakan cara-cara saya sendiri, yaitu ujung saya bentuk menurun mengarah ke tanah agar supaya nanti tunas airnya tumbuh berdiri mengejar matahari. Nah, seperti ini. Ini saya turunin ke bawah. Nah, karena tempatnya terbatas,
Jadi saya gunakan cara ini. Dengan cara ini pertumbuhan tunas air malah lebih cepat, karena ujung pada cabang tersier itu menghujam ke bawah, nutrisi naik pada tunas air, sehingga tunas air lebih cepat perkembangannya. Nah, ini saya pelihara semua tunas air yang ada, nanti saya buahkan di tunas air pada tersier. Seperti ini. Kalau kita pangkas di satu tersier, maka kita hanya menghasilkan beberapa buah saja. Tetapi kalau kita gunakan setiap tunas air yang ada, percabangan yang ada, kita akan mendapatkan 10 lipat kali dari pembuahan biasa. Yang penting bagaimana cara perawatan tanaman tersebut agar supaya subur dan nantinya bisa mendapatkan buah yang banyak. Percuma kita mengejar buah tetapi kalau tanamannya tidak subur, karena kesuburan itu sangat penting sekali untuk mendorong tanaman untuk berbuah banyak. Nah, ini hasilnya. Ini saya turunkan ke bawah semua agar supaya nutrisi mengarah pada tunas air. Nah, ini tunas airnya lebih cepat tumbuh karena ujungnya saya arahin ke bawah. Karena secara teori tanaman percabangan itu akan mengejar matahari. Karena matahari di atas, dia maka akan mengejar ke arah atas. Jika kita taruh bawah, dia tetap ingin mengejar ke atas. Tetapi kalau kita ikat seperti ini, ya, jadi nutrisi akan larinya ke tunas air. Nah, ini saya turunin semua. Nantinya percabangan lebih bagus dan pembuahan lebih bagus lagi. Maka dari itu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar supaya tahu perkembangannya selanjutnya dan hasilnya. Karena kita sebagai petani itu jangan berpatokan pada satu teori saja. Kita harus terus mengembangkan dan mengembangkan agar supaya menghasilkan hasil yang lebih bagus. Nah, seperti ini di bawah saya kasih stroberi. Kenapa stroberi? Karena stroberi ini tanaman yang tidak terlalu butuh sinar matahari terlalu banyak. Khususnya di dataran rendah, kecuali kalau di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi, tanaman stroberi membutuhkan sinar matahari sampai pagi, sampai sore. Tetapi kalau di dataran rendah, dia tidak kuat. Karena sinar matahari langsung membuat dia mudah batangnya berubah merah dan pertumbuhannya melambat. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena semua ini sudah saya praktekkan sendiri, perbandingan sendiri, dan hasilnya memang seperti ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan lahan yang ada, dengan cara ini kita bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus dari tanaman anggur dan stroberi yang kita tanam. Yang penting kita membuat perbanyak cabang supaya agar tanaman anggur yang kita tanam itu bisa menghasilkan buah lebih banyak. Nah, ini bentuk dan cara saya mengatur percabangan. Ini pun saya gunakan dengan teori tidak hanya sekali saja, tetapi beberapa kali sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, terutama bagi para pemirsa petani hidroponik comal, agar supaya mampu mengembangkan tanaman anggurnya dengan teori yang ada dan dikembangkan sendiri, agar supaya kita bertani itu ada kemajuan, tidak begitu saja. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.